Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai jackknife. Jackknife ini adalah metode yang dikenalkan oleh Quinoil pada tahun 1949 yang bisa kita gunakan sebagai metode alternatif resampling yang sempat kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai bootstrap. Jadi kalau kita lihat bahwa jackknife itu lahirnya lebih duluan ya dibandingkan bootstrap, karena bootstrap itu mulai ada itu di sekitar tahun 79 ya, itu dikenalkan oleh Efron, sedangkan Quinoil ini mengenalkan metode jackknife jauh sebelum munculnya metode bootstrap ya pada tahun 49. Nah, untuk metode jackknife ini sebagai alternatif dari metode resampling, ini pada prinsipnya tidak memerlukan komputasi yang tinggi seperti halnya di dalam menggunakan metode bootstrap ya. Nanti kita akan lihat kenapa, karena nanti ketika kita melakukan jackknife, kita tidak perlu melakukan sampai ratusan atau beribu-ribu kali, karena banyaknya sampel jackknife itu hanya tergantung dari ukuran sampel. Ya, sedangkan di dalam metode bootstrap itu lebih komputer intensif karena kita memerlukan sampel bootstrap yang banyak ya, bahkan kalau bisa di atas 1000. Nah, istilah jackknife sendiri kalau kita pahami ya, dalam bahasa Inggris jackknife itu seperti pisau lipat ya. Dia adalah pisau lipat yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, Tuki pada tahun 58 itu menganalogikan istilah jackknife ini ke dalam statistik sebagai pendekatan umum yang bisa kita gunakan untuk menguji hipotesis dan juga menghitung selang kepercayaan. Jadi idenya sama ya, seperti analogi dalam metode bootstrap. Nah, pertama di sini kita coba lihat ya, jackknife itu apa yang dimaksud dengan jackknife ya. Jadi sama seperti bootstrap, kita punya sampel bootstrap, di jackknife juga ada ya. Sampel jackknife itu adalah sampel yang kita ambil dari sampel data asli, hanya saja ada satu observasi yang kita buang. Jadi sebagai contoh, misalkan kita punya suatu sampel berukuran N, X1, X2 sampai dengan Xn, maka yang disebut sebagai sampel jackknife itu adalah membuang salah satu observasi ke I, ya, dari data pengamatan atau dari data sampel yang kita punya. Jadi di sini kalau kita membuang satu observasi, berarti kita punya sampel jackknife di mana ukurannya adalah berkurang satu ya. Jadi sampel jackknife yang baru kita sebut XI, X dalam kurung I, ini ukurannya adalah N kurang 1 atau kita sebut M. Nah, berarti karena setiap satu observasi kita buang dari sampel jackknife, berarti kita bisa membuat sampel jackknife sebanyak ukuran sampelnya. Ya, karena kalau setiap observasi kita buang, ya X1 kita buang, X2 kita buang sampai dengan Xn kita buang, ya berarti otomatis secara total kita punya sebanyak N sampel jackknife ya, atau kita sebut sampel jackknife-nya itu adalah XI, di mana I-nya itu dari 1 sampai dengan N. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa di dalam menggunakan metode jackknife, di sini tidak diperlukan metode sampling untuk mendapatkan N sampel jackknife ya. Jadi kalau di dalam metode bootstrap itu kan kita perlu melakukan resampling dengan pengembalian. Nah, sedangkan di sampel jackknife itu tidak perlu dilakukan metode sampling, cukup kita buang salah satu observasi dari data pengamatan asli yang kita punya. Kemudian berikutnya di dalam bootstrap kita punya replika bootstrap, di dalam jackknife juga ada yang kita sebut replikasi jackknife. Idenya sama, bahwa replikasi jackknife ini adalah nilai statistik yang kita hitung pada sampel jackknife. Jadi kalau kita punya suatu statistik yang kita sebut theta topi, maka theta topi ini kita hitung pada sampel jackknife ya. Nah, karena kita punya sebanyak N sampel jackknife, berarti kita juga punya sebanyak N replikasi jackknife.
Jadi untuk setiap sampel jackknife ke I, kita bisa menghitung replikasi jackknife yaitu theta topi I. Ya, di mana theta topi ini adalah nilai statistik yang merupakan fungsi yang kita hitung pada sampel data yang kita punya, yaitu X ya. Jadi secara definisi atau formulanya kita bisa hitung ya, bahwa theta topi I ini adalah replikasi jackknife ke I yang kita hitung sebagai suatu fungsi ya, yang kita hitung pada sampel jackknife ke I. Ya, berarti total kita punya sebanyak N replikasi jackknife. Sebagai contoh, misalkan statistik yang akan kita hitung itu adalah nilai min. Ya, min itu berarti adalah X bar ya. Dimana X bar ini kan kita definisikan sebagai jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Berarti di sini kalau kita mau menghitung replikasi jackknife untuk min, ya berarti kita hitung statistiknya pada sampel jackknife ya. Rumusnya adalah secara umum kalau kita menghitung X bar ini kan adalah 1/n dibagi dengan 1/n dikali dengan total data. Nah, kita tahu bahwa di dalam sampel jackknife itu kan satu observasi kita buang. Makanya pembaginya replikasi jackknife untuk min, pembaginya bukan N tapi N dikurangi 1 ya, karena sampel jackknife itu kan sekarang ukurannya adalah N dikurangi 1 ya. Jadi pembaginya adalah N-1 dikali dengan banyaknya data ya, kecuali untuk satu observasi yang kita buang ya. Jadi J tidak sama dengan I, artinya kita buang salah satu observasi ke I. Nah, di sini berarti kita punya definisikan bahwa replikasi jackknife untuk min itu adalah X bar ke I ya, untuk sampel jackknife ke I. Nah, sama seperti halnya bootstrap ya, di dalam jackknife juga idenya bisa kita gunakan untuk menghitung standar error, bisa menghitung, membuat selang kepercayaan, kemudian juga bisa menghitung bias dan juga menguji hipotesis ya. Nah, di dalam mengestimasi standar error dengan menggunakan jackknife ya, di mana standar errornya ini bisa kita hitung untuk sembarang nilai statistik ya. Idenya sama ya. Pertama, di sini kita harus mengambil sampel jackknife-nya terlebih dahulu ya, karena kita tahu bahwa sampel jackknife itu kan hanya membuang salah satu data observasi, berarti secara umum kita punya sebanyak N sampel jackknife. Kemudian kalau sudah kita ambil sampel jackknife, kita hitung replikasi jackknife ya. Yang replikasi jackknife ini adalah statistik ya yang kita hitung pada sampel jackknife. Nah, kalau sudah kita evaluasi replika jackknife-nya, barulah kita bisa menghitung standar error dari statistik yang mau kita hitung ya dengan menggunakan metode jackknife, di mana ini bisa kita hitung sebagai rumus yang saya berikan di slide di sini. Ya. Jadi ini adalah standar error jackknife untuk, mungkin ini standar error untuk theta topinya. Ya. Ini mirip seperti menghitung standar deviasi biasa ya, karena ini adalah theta I topi. Theta I topi ini adalah replika jackknife, sedangkan theta topi titik ya, theta topi titik ini adalah rata-rata dari replika jackknife ya. Jadi bisa kita lihat theta topi titik diberikan pada rumus yang di bawah di sini ya. Ini adalah 1/n dikali jumlah dari replika jackknife ya. Replika jackknife-nya ada N. Jadi dengan kata lain, theta topi titik ini adalah rata-rata dari replika jackknife. Jadi secara umum standar error ini adalah standar deviasi yang kita hitung pada replika jackknife. Cuman yang membedakan adalah faktor yang kita kalikan di sini ya. Kalau standar deviasi, faktor pengalinya kan adalah 1/n-1. Cuman untuk jackknife di sini faktor pengalinya adalah n-1 dibagi n. Nah, dari sini bisa kita lihat ya bahwa tidak seperti bootstrap, estimasi jackknife untuk standar error itu tidak akan berubah untuk setiap sampel yang diberikan. Jadi kalau misalkan kalian melakukan menghitung ya standar error dengan metode bootstrap,
setiap kita running ya pasti akan selalu memberikan nilai standar error yang berbeda ya kalau kita tidak memberikan nilai set sheet ya. Kalau ini tidak kita gunakan, kalau kita pakai set sheet kan jelas pasti nilai standar errornya akan sama kalau nilai set sheetnya itu sama. Nah, karena setiap sampel jackknife-nya itu kan selalu sama, maka hasil standar errornya itu tidak akan berubah atau tidak akan bergantung. Jadi akan selalu sama ya untuk setiap sampel yang diberikan, mau diulang berkali-kali pun pasti selalu memberikan nilai standar error yang sama. Nah, tadi kita lihat ya bahwa di dalam perhitungan standar error untuk estimasi dengan metode jackknife itu adalah faktornya n-1 dibagi n ya. Sedangkan pada metode bootstrap standar errornya itu kan dibagi pengalinya adalah 1 minus 1 dibagi b minus 1 ya. Jadi faktor untuk perhitungan standar error di dalam metode jackknife itu jauh lebih besar dibandingkan apa yang kita gunakan di bootstrap. Nah, secara intuisi faktor inflasi ini diperlukan karena deviasi jackknife, yaitu deviasi ini adalah jarak ya, penyimpangan dari replika jackknife terhadap rata-ratanya itu cenderung lebih kecil daripada nilai deviasi yang kita hitung pada bootstrap. Kenapa deviasi jackknife itu bisa lebih kecil ya? Karena sampel jackknife itu relatif lebih mirip ya dengan data asli X, data asli yang kita punya dibandingkan dengan sampel bootstrap. Karena kita tahu bahwa sampel jackknife itu kan hanya membuang salah satu data observasi, satu data pengamatan, maka secara umum sampel jackknife itu cenderung mirip dengan data asli. Nah, dari mana nilai faktor n-1 dibagi n itu sebenarnya diturunkan dengan melihat kasus spesial di mana kalau estimator yang kita mau hitung itu adalah berupa nilai min sampel. Ya, jadi faktor ini dari sini ya, kenapa bisa kita peroleh n-1 bagi n, karena ini bisa kita buktikan secara teori itu diturunkan ketika kita mengambil kasus spesialnya adalah theta topi sama dengan x bar. Tetapi secara umum kalau kita mau menggunakan estimator apapun ya, estimator theta topinya entah itu standar deviasi, median dan lain sebagainya, perhitungan standar errornya tetap menggunakan rumus yang sama di mana faktornya itu adalah n-1 dibagi n.